Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya terlebih dahulu ya, agar kita semakin semangat menghasilkan karya-karya di channel YouTube Meja Yansa. Kali ini bolu gulung pandan mini ada di channel kita. Pertama-tama kita menyiapkan loyang berukuran 18 x 18 cm. Di sini saya mengoleskan bagian dasar dari loyang ini menggunakan minyak goreng dan tidak mengoleskannya di bagian pinggir ya, jadi cukup di dasarnya saja. Selanjutnya kita melapisinya dengan kertas roti dan mengoleskannya kembali dengan minyak goreng. Ingat, bagian pinggirnya juga tidak dioles ya, jadi hanya bagian dasar saja. Sisihkan. Siapkan 5 butir telur, di sini berukuran sedang, cenderung besar. Lalu pecahkan di dalam wadah. 200 gram gula putih, masukkan di dalam wadah yang berisi telur. 1 sendok teh TBM, Ovalet atau SP. Masukkan juga ke dalam telur dan gula yang telah dimasukkan ke dalam wadah tadi. Mixer kurang lebih selama 10 menit. Tapi saran saya, mixer dengan kecepatan rendah selama 2 hingga 3 menit. Nanti setelah gulanya halus atau sudah tercampur dengan rata atau sudah larut ya, baru dengan kecepatan tinggi hingga 10 menit. Seperti ini ya, hasilnya putih dan mengembang. Lalu masukkan 175 gram tepung terigu pro sedang atau protein sedang. Ayak langsung di atas adonan. Di sini karena ayakan saya berukuran kecil atau tidak terlalu besar, jadi saya mengayaknya 2 kali ya. 25 gram tepung maizena, ayak juga agar tidak ada yang bergerindil. Setengah sendok teh vanila atau vanili bubuk. Kamu juga boleh menggunakan vanila cair, tergantung dari stok yang ada di rumah ya. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga bahan kering ini tercampur dengan rata. Perhatikan kalau sudah tercampur dengan rata, matikan mixer. Siapkan 150 ml minyak goreng dan 40 gram susu kental manis atau 1 bungkus. Campur dengan rata antara susu dan minyaknya. Jadi diaduk dulu ya sebelum dicampur. Lalu masukkan ke dalam adonan yang telah dimixer sebelumnya. Aduk menggunakan spatula. Teknik mengaduknya adalah dengan menariknya dari bawah ke atas. Pastikan keseluruhan minyak goreng dan susu ini tercampur dengan rata agar adonan tidak bantat nantinya. Nah, selanjutnya saya membagi adonan menjadi 4 bagian. Sebelumnya saya sudah mengukur dari wadah ini tadi ya, atau baskom kaca ini yang berukuran 1054 gram atau tergantung dari ukuran baskom masing-masing ya. Lalu saya ukur keseluruhan bersama dengan adonan sehingga masing-masing adonan menjadi 220 gram.
Nah, ini bebas ya kawan-kawan, tergantung dari bahan-bahan yang kamu gunakan tadi. Yang penting adonan atau bahan menjadi 4 bagian, atau boleh juga menjadi 5 atau 6 bagian, tergantung dari selera masing-masing. Di sini pasta hijau yang saya gunakan yang pertama adalah pasta berwarna apel atau hijau apel ya. Kemudian pasta pandan, ini sangat wangi sekali ya, dan saya sering pergunakan. Kemudian di sini ada juga pasta pandan dengan merek yang lain, sehingga ada 3 nanti warna pandan ya yang berbeda. Walaupun sama-sama hijau, tapi warna hijaunya berbeda-beda. Nah, di sini saya meneteskan sekitar 3 hingga 4 tetes pewarna hijau apel. Nanti totalnya sekitar 7 tetes ya, sehingga warnanya juga lebih jelas. Nah, coba diperhatikan. Saya campur ya, pastikan keseluruhan atau adonan telah tercampur dengan rata. Selanjutnya, adonan yang kedua, saya mencampurnya dengan pasta pandan. Nah, di sini wangi dari pasta pandan ini sangat terasa sekali. Saya campur dengan rata. Nah, di sini warna hijaunya agak terang ya, dan kalau bisa dikatakan warnanya lebih cas ya. Cantik sekali warnanya, bisa kamu perhatikan. Nah, ini dia. Selanjutnya, adonan yang ketiga saya berikan warna hijau pandan juga, tapi sedikit saja karena saya menginginkan warna hijaunya tidak terlalu tebal atau tidak terlalu jelas ya. Jadi sekedarnya saja, karena nanti pada saat dikukus juga cenderung agak terang sedikit. Nah, ini nanti pada lapisan kedua yang saya buatkan atau pada kukusan yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini, jadi lebih mudah ya warna hijaunya. Nah, siapkan kukusan yang telah ditaruh airnya ya dan sudah mendidih. Nah, kita panaskan terlebih dahulu loyang tadi yang sudah kita oleskan minyak goreng dan telah kita lapisi dengan kertas roti. Kita tunggu sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah loyangnya agak panas, masukkan yang pertama adalah adonan yang tanpa warna atau warna asli dari adonan yang kita buatkan tadi. Tuangkan hingga menutupi seluruh bagian dasar dari loyang. Lalu tutup menggunakan penutup kukusan yang telah ditutup dengan kain serbet kurang lebih selama 8 menit. Setelah 8 menit, buka penutup kukusan. Nah, lihat adonan atau kue atau bolu kita sudah matang ya. Lalu masukkan lapisan kedua yang warna hijaunya lebih muda. Nah, di sini kita pastikan keseluruhan adonan telah tercampur dengan rata atau menyebar ya di permukaan loyang. Tutup, kukus selama 8 menit. Lalu selanjutnya setelah 8 menit buka penutup kukusan. Nah, jika ada gembung sedikit tunggu sebentar, kurang lebih selama 1 menit biar turun dulu ya. Lalu masukkan kembali lapisan yang ketiga yang warna hijaunya agak terang sedikit dibandingkan dengan warna hijau yang lapisan kedua. Ratakan, lalu kukus selama 8 menit kembali. Selanjutnya, buka penutup kukusan setelah 8 menit ya. Masukkan lapisan yang terakhir atau yang keempat yang warna hijaunya lebih terang. Nah, di sini warnanya sangat bagus sekali dan wanginya juga lebih wangi pandan ya. Nah, di sini untuk lapisan yang terakhir atau lapisan yang keempat kita memasaknya atau mengukusnya selama kurang lebih 20 menit. Lalu buka penutup kukusan, tunggu sebentar atau matikan api kompor, lalu angkat dan dinginkan. Ambil spatula atau pisau untuk membuka bagian pinggirnya.
ya. Nah, di sini kenapa tidak diberikan minyak agar tidak terbentuk pinggang atau menurun dari kue bolu ini. Nah, selanjutnya balikkan atau keluarkan dari loyang dan buka dari kertas rotinya. Balikkan kembali. Nah, di sini sangat lembut ya kelihatannya. Nah, selanjutnya potong bagian pinggirnya setipis mungkin. Saya ulangi kembali ya, potong bagian pinggirnya setipis mungkin. Karena kenapa? Sayang banget ya kalau tebal nanti nggak bisa dibentuk. Nah, ini juga bisa digulung ya, walaupun bagian pinggirnya, karena nanti bagian dalamnya menjadi bagian luarnya. Nah, selanjutnya potong halus atau potong tipis-tipis ya. Jangan terlalu tebal. Karena kenapa? Nanti kalau misalnya sudah tebal, ketika nanti digulung tidak menghasilkan bolu gulung yang bagus. Nanti bisa akan menjadi patah ya dari bolu gulung ini. Saya tunjukkan kembali bagaimana cara memotong dari kue bolu ini. Jadi pada saat memotong, tekan sedikit saja bagian luarnya. Sebelum digulung, sebaiknya kita menaruh dari pasta coklat atau selai atau Nutella atau apapun itu, atau butter juga boleh ya. Nah, nanti fungsinya agar bolu gulung kita ini tetap lengket. Nah, seperti ini menggulungnya ya, pelan-pelan saja sampai bertemu di bagian ujung yang sebelahnya atau yang satunya lagi. Nah, digulung pelan-pelan saja agar menghasilkan bolu gulung mini yang rata dan bagus ya, dan cantik tentunya. Nah, seperti ini bagus banget ya, lembut bolunya. Nah, sisihkan. Nah, saya contohkan berikutnya. Oleskan dengan pasta coklat atau apapun ya, yang penting dia bisa lengket. Yang tersedia di rumah boleh juga ya digunakan. Misalnya butter boleh ya, atau selai. Nah, di sini saya haluskan atau saya ratakan menggunakan spatula, lalu saya gulung seperti ini. Nah, hasilnya cantik sekali. Nah, ini dia bolu pandan gulung mini. Namanya sebenarnya bolu pandan gulung mini atau bolu gulung pandan mini ya. Nah, isi di kolom komentar ya kawan-kawan. Bolunya sangat lembut sekali dan tentunya enak-enak banget. Jangan lupa di subscribe ya. Silakan coba di rumah dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye YouTube.